Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidq wal wafa amma ba'd. Insyaallah hadha sabah sa'ashrahu lakum faidatan min kitabi nahwu tatbiqi li Syekh Khalid Abdul Aziz min safhati 21 ila 22. Bismillah. Faidahnya yubnal amru ala ma yujzamu bihi mudhara'ah. Dimabdikan fil amr berdasarkan dijazmkannya fil mudhari'. Fa in aratta an ta'tiya bi fi'lil amri bi tariqatin sahilatin, maka jika engkau ingin untuk mendatangkan fi'il amr dengan cara atau metode yang mudah, fattabi'il khutuwatit taliyati, maka ikutilah garis-garis atau aturan-aturan sebagai berikut. Awalan, i'ti bil fi'lil mudhari'. Yang pertama, datangkanlah fi'il mudhari'. Tsaniyan, tsumma ijzimhi. Kemudian jazmkanlah fi'il mudhari' itu. Tsalitsan, tsumma ikhdif harfal mudhara'ah. Kemudian hapuslah huruf mudhara'ahnya. Hamzah. Wa ma tabqa huwal amru duna taghyiri ayyu harfin au ayyu harakatin. Dan apa yang tersisa dari fi'il mudhari itu adalah fi'il amrnya tanpa mengubah huruf apapun atau juga tanpa mengubah harokat apapun. Nahwu contohnya yaitu i'ti bil fi'il mudhari'. Datangkanlah fi'il mudhari'. Di sini baris ini adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, ijzimhu, dijazmkan, yaitu dengan cara memberikan amil jazm. Di sini contohnya seperti lam, maka akan menjadi lam yudahrij, yang sebelumnya mudhari' yudahriju. Maka di sini akan menjadi jazm atau sukun, lam yudahrij. Kemudian yang ketiga, ihdif harfal mudhara'ah, hapuslah huruf mudhara'ahnya. Jadinya dari lam yudahrij dihilangkan huruf mudhara'ahnya, yaitu huruf ya dan juga beserta huruf jazmnya menjadi dahrij. Maka perubahan menjadi fi'il amr ini tidak merubah huruf atau harokat apapun, kecuali hanya huruf sukun ini, karena fi'il amr itu mabni dengan sukun dalam kata ini. Juga sama dengan yu'allimu, lam yu'allim menjadi alim. Kemudian yunaqishu, lam yunaqish, lalu naqish. Kemudian pada kata yang keempat yaitu yusolli, jika kita tambahkan amil jazmnya maka akan menjadi lam yusolli, dan di sini membuang huruf illat yaitu huruf ya. Kemudian fi'il amrnya menjadi sholli. Kemudian yara, di sini fi'il mudhari'nya memakai alif layinah atau alif bengkong. Kemudian jika dijazmkan maka dia juga akan membuang alif tersebut. Lalu fi'il amrnya akan menjadi ra. Kemudian yata'allamuna, ini fi'il mudhari'nya jamak. Kemudian jika ia dijazmkan maka akan menjadi lam yata'allamu. Di sini jazmnya dengan membuang huruf nun. Kemudian amrnya akan menjadi ta'allamu. Jadi dalam contoh yang disebutkan oleh Syekh Khalid Abdul Aziz ini, kita dapat melihat bahwa fi'il amr itu mabni dengan 3 harokat atau dengan 3 keadaan. Yang pertama itu mabni dengan sukun, seperti dalam 3 kata ini. Kemudian mabni dengan membuang huruf ilat, seperti yusalli dan yara. Kemudian mabni fi'il amr mabni dengan membuang huruf nun, seperti dalam kata yata'allamuna.
Wa in kanal harfu alladhi yali harfal mudhara'ah sakinan. Dan jika ada huruf yang setelah dari huruf mudhara'ah itu berharakat sukun, ji'na qablahu bi alifi wasalin, maka kita berikan atau kita datangkan sebelum huruf mudhara'ah itu atau huruf mudhara'ah itu alif wasal. Li'annana la nastati'u an nabda'a bisakinin, karena kita tidak akan bisa untuk memulai membaca dengan harakat pertama dari huruf pertama yang sukun. Watut batu al alifu bidammi in kanal harfu ats-tsalitsu minal fi'li madmuman, dan ditetapkannya alif wasal itu tadi dengan dhammah, berharakat dhammah jika huruf ketiga dari huruf mudhara'ah itu berharakat dhammah. Watut batu bil kasri in kana ats-tsalitsu maftuhan aw maksuran, dan ditetapkan alif wasal itu berharakat kasrah jika huruf yang ketiga dari huruf mudhara'ah itu berharakat fathah atau kasrah. Nahwu contohnya yaktubu, kemudian diubah menjadi jazm, menjadi lam yaktub. Nah, di sini setelah huruf mudhara'ah itu berharakat sukun, kaf di sini berharakat sukun, maka dihilangkan huruf mudhari'nya atau huruf mudhara'ahnya. Nah, di sini kita tidak akan bisa membacanya karena huruf pertama sudah berharakat sukun. Maka dari itu ditambahkanlah alif yang dinamakan alif wasal menjadi uktub. Begitu juga dengan seterusnya, yaftahu, lam yaftah, kemudian tidak bisa dibaca karena berharakat sukun menjadi iftah, dan seterusnya. Nah, di sini alif wasal ini bisa dibaca dalam dua harakat, yaitu berharakat dhammah dan juga kasrah, tidak ada fathah. Kapan dibaca dhammah? Yaitu ketika huruf ketiga dari fi'il mudhari itu berharakat dhammah. Jadi ya, ini huruf pertama, kaf huruf kedua, dan ta huruf ketiga. Huruf ketiga ini dia dhammah. Itu sebabnya ketika fi'il amr alifnya dibaca dengan dhammah. Kemudian yaftahu dan yajlisu. Yaftahu itu huruf ketiganya, yaitu huruf ta ini berharakat fathah. Itu sebabnya ia dibaca dengan kasrah alif wasalnya. Begitu juga dengan huruf ketiga yang ia kasrah, maka alif wasalnya juga dibaca kasrah. Karena juga kita menambahkan alif wasal ini agar kita bisa membaca setelah dihilangkan huruf mudhari'nya. Jadi di sini Syekh Khalid Abdul Aziz membuat metode yang mudah agar kita bisa mengetahui fi'il amr dari suatu kata. Dan di sini jika huruf kedua dari setelah fi'il, huruf kedua dari setelah huruf mudhara'ah itu tidak sukun seperti fathah dan lain-lain, maka tidak perlu ditambahkan dengan alif wasal. Langsung contohnya seperti yudahriju, lam yudahrij, lalu menjadi dahrij, dan seterusnya. Kemudian jika setelah huruf mudhara'ah ini hurufnya berharakat sukun, maka tidak akan bisa dibaca. Lalu kita tambahkan alif wasal untuk agar bisa membacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadi faidatul yaum. Idza jattum minal akhta qalan aw fi'lan fataqabbalu i'tidad wasmahu li. Asallahu ayanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu alaina futuhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.